Saya Tri Ambarwati. Saat ini saya bekerja di MNC TV dan saya melihat langsung dan mengetahui langsung bahwa DIC merupakan satu-satunya sekolah di Sidoarjo yang bisa memberikan pengajaran dan juga pelajaran tentang broadcasting yang sangat banyak manfaatnya nantinya jika adik-adik mahasiswa bersekolah di DIC. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan jika Anda bersekolah di DIC Sidoarjo, yang merupakan satu-satunya sekolah broadcasting di Sidoarjo yang nantinya akan membawa adik-adik mahasiswa menuju masa depan yang lebih baik. Monggo Mem, nanti dijelaskan mungkin sedikit biar kami mengerti. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Chandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang untuk mata kuliah reportase ya atau reporter di sini memang saya sudah sampaikan ke Pak Beni sebelumnya tentang silabusnya ya Mbak Chandra ya. Tadi saya WA juga itu belum dibuka mungkin WA-nya ya. Mungkin Mem, saya ya, sudah buka dan sudah saya share juga di grupnya teman-teman. Oke, baik. Jadi memang deskripsinya sendiri itu seperti yang mungkin sudah bisa dibaca juga bahwa memang tidak mata kuliah ini tidak hanya membutuhkan penguasaan teoritis tapi juga praktek secara langsung. Nah, karena itu kenapa di mata kuliah ini juga selain saya ajarkan teori-teori dasar untuk menjadi seorang reporter atau jurnalis, ini juga nantinya ada praktek-praktek di setiap kelas atau di setiap jam mata kuliah gitu. Jadi memang berkaca pada semester lalu juga, tentunya juga nanti akan ada perbaikan-perbaikan ya dari pengalaman dari semester lalu seperti apa. Jika memang mata kuliah ini kemudian diberikan di semester ini, nanti tentunya saya juga akan memberikan update-update atau juga metode pengajarannya supaya lebih dipahami oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa gitu. Jadi memang menurut saya ya reportase ini memang sangat penting jika memang ada adik-adik mahasiswa ini ingin berkarir di bidang broadcast atau mungkin meskipun tidak berkarir, tapi setidaknya mereka punya dasar untuk mengetahui bagaimana teknik-teknik berbicara di depan publik misalnya. Karena bagaimanapun juga, kalau menjadi reporter atau jurnalis itu, terutama untuk di televisi atau di radio, tentunya mereka harus punya kemampuan untuk berbicara di depan publik. Kan seperti itu. Dari pengalaman semester lalu sih saya lihat memang sebagian dari adik-adik mahasiswa itu sudah ada yang pede gitu ya. Tapi ada juga yang belum. Nah, yang belum ini biasanya karena mereka merasa bahwa saya nggak perlu, saya mungkin tidak akan jadi reporter. Saya cuma mau jadi editor mungkin ya, atau kameramen, atau ada yang hobi animasi dan segala macam. Tetapi kan dasarnya adalah bagaimana kita public speaking-nya itu yang juga saya ingin sampaikan ke mahasiswa gitu, sehingga mereka lebih percaya diri juga karena tentunya ya kemampuan untuk berbicara di depan publik ini sangat penting di masa mereka nantinya bekerja gitu. Itu. Nah, kembali kepada silabusnya sendiri, di sini memang akan saya ajarkan berbagai teori penulisan berita, kemudian ada teknik reportase di media cetak seperti apa, media elektronik seperti apa, kemudian ada menyunting berita, reportase. Nah, pengalaman dari semester lalu itu memang yang kepingin tampil itu rata-rata yang cewek-cewek gitu. Kalau yang cowok ada beberapa, tapi nggak semua memang. Malah cowok-cowok itu agak pemalu gitu loh. Padahal kan kalau kita lihat pada kenyataannya di televisi sendiri atau mungkin di radio kan banyak juga sebenarnya reporter-reporter laki-laki yang mumpuni gitu loh. Jadi nggak cuma perempuan sebenarnya. Jadi mungkin bisa di-encourage adik-adik mahasiswa ini untuk supaya mereka juga mau lebih berusaha lagi gitu. Atau memang sih kadang-kadang kalau di kelas itu mereka yang agak ada yang malu-malu, ada yang memang ngomong itu masih belum bisa gitu loh.
Bahkan saat presentasi kelompok pun, saya minta untuk semua yang dalam kelompok itu ikut berbicara. Akhirnya biasa ya, namanya mahasiswa itu kadang-kadang ada yang nggak mau ngomong sama sekali, jadi enggak, kamu aja gitu loh, kayak gitu. Nah, itu nanti saya harapkan nanti jika memang mata kuliah ini ada lagi, saya akan lebih mengencourage mereka gitu, terutama anak cowok-cowok yang agak-agak pemalu gitu, supaya mereka juga dalam mata kuliah saya ini juga memang saya minta mereka untuk presentasi. Presentasi ini kan paling tidak merupakan dasar bagi mereka untuk tampil sebelum mereka tampil atau latihan di depan kamera. Nah, gitu. Jadi presentasi di kelas, ya. Kemudian nanti pada saat di minggu-minggu kemudian berikutnya itu nanti ada latihan reportase, menjadi reporter. Atau saya semester lalu memang nggak sempat yang untuk talk show ya, karena memang itu mungkin waktunya agak nggak terlalu banyak ya. Jadi saya sudah rencanakan untuk ada kita kayak simulasi talk show gitu, itu tidak sempat di studio, hanya sempatnya itu di kelas gitu. Tentunya itu berbeda karena begitu kita menghadapi kamera, itu biasanya groginya itu lebih terasa gitu loh dibandingkan dengan kita presentasi depan kelas atau simulasi talk show depan kelas, seperti itu. Pekerjaannya kan setelah belajar 2 tahun di DIC, di broadcasting, ya kita lebih jual ke ininya aja, bahwa dengan menjadi reporter itu sebenarnya banyak peluang yang terbuka, peluang pekerjaan yang terbuka, tidak hanya menjadi reporter itu sendiri, tetapi dengan penguasaan public speaking yang tadi yang saya sampaikan, kemudian kemampuan untuk menulisnya juga ada gitu ya, itu bisa menjadi peluang pekerjaan, misalnya tidak hanya jadi reporter, tapi nanti dia juga bisa jadi MC, kemudian bisa menjadi content creator seperti YouTuber, atau juga berkarir di tidak hanya di dunia televisi gitu ya, tapi juga berkarir di televisi streaming misalnya, digital ya. Jadi memang banyak hal yang bisa didapatkan dengan memiliki dasar sebagai seorang reporter atau mempelajari mata kuliah reportase ini gitu. Yang lebih luas lagi bahwa dunia broadcast itu masih terbuka lebar gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada, bisa semuanya bisa online gitu ya. Tetapi kan juga kita harus kasih tahu juga gitu yang tadi saya sampaikan, bahwa ada rambu-rambunya, ada pakemnya, sehingga apa yang kita sampaikan itu juga tidak hanya berguna bagi kita aja gitu, atau mendatangkan manfaat bagi kita aja secara pribadi, tapi untuk orang lain gitu, untuk khalayak banyak gitu, untuk ya dalam kalau idealnya untuk bangsa ini kan gitu kan. Jadi tidak hanya pekerjaan reporter itu sendiri aja, tetapi juga banyak hal yang bisa kita dapatkan, untuk mahasiswa dapatkan gitu maksudnya, agar mereka punya pekerjaan yang lebih besar lagi. Banyak kok Mbak, mahasiswa-mahasiswa komunikasi misalnya ya, itu juga kemudian berkarir di bidang-bidang lain yang tidak hanya di broadcast, tetapi dengan kemampuan dasar untuk berbicara, menulis, kemudian merangkum ya, menyampaikan, itu kemudian peluang pekerjaannya lebih besar gitu. Nah, ini kan yang harus kita sampaikan mungkin ya kepada calon-calon mahasiswa, bahwa dengan belajar di sini banyak loh yang nanti mereka dapatkan gitu. Dan itu bisa jadi modal buat mereka. Seperti itu. Saya Tri Ambarwati. Saat ini saya bekerja di MNC TV, dan saya melihat langsung dan mengetahui langsung bahwa DIC merupakan satu-satunya sekolah di Sidoarjo yang bisa memberikan pengajaran dan juga pelajaran tentang broadcasting yang sangat banyak manfaatnya nantinya jika adik-adik mahasiswa bersekolah di DIC. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan jika Anda bersekolah di DIC Sidoarjo, yang merupakan satu-satunya sekolah broadcasting di Sidoarjo yang nantinya akan membawa adik-adik mahasiswa menuju masa depan yang lebih baik.